saya, Nuka, dan juga Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Bapak Firman Rusli, dari Kabupaten Pesawaran, masih dengan bahasan yang sama dan terkait pertanyaannya sebelumnya, Pak, mengenai penanggulangan kawasan pemukiman. Oke, kami dari Dinas Perumahan Pemukiman dalam penanggulangan kawasan kumuh tadi ada beberapa cara yang kami lakukan, ada dengan pola pemugaran ya, kemudian perbaikan yang dilakukan secara bertahap, kemudian juga penataan kembali secara menyeluruh terhadap PSU yang ada sehingga kawasan kumuh yang semula tadi akan berkurang dan hilang. Nah, itu ada penataan, pembongkaran, dan juga pemberian layanan-layanan utilitas umum, fasilitas umum. Itu upaya. Ya, untuk upayanya sudah dijelaskan oleh Bapak. Terima kasih, semoga bisa membantu masyarakat mengetahui apa saja sih yang sudah dilakukan pemerintah dalam penanggulangan pemukiman kumuh. Nah, sebelumnya nih kita sudah membahas dari tadi soal pemukiman kumuh. Ya. Sebenarnya Pak, kriteria mengkategorikan suatu pemukiman dikatakan kumuh itu seperti apa? Iya, pemukiman kumuh kriterianya berdasarkan dari Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat bahwa dengan nomor 14 PRT _M_2018 yaitu tentang pencegahan dan peningkatan terhadap perumahan kawasan kumuh ada 7 aspek ya, dan 16 kriteria kekumuhan itu sendiri. Yang pertama, bangunan gedungnya, yaitu ketidakteraturan bangunan, jadi bangunannya tidak teratur. Yang kedua, tingkat kepadatan ya, lingkungan, nah, itu sangat padat. Dan yang ketiga, ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan. Jadi ada 3 aspek. Yang pertama, gedung atau bangunan tidak teratur. Kedua, mengenai kepadatan. Ketiga, masalah aspek teknis yang tidak layak. Kemudian untuk jalan lingkungannya, yang kedua, jalan lingkungannya yaitu pertama, cakupan layanan jalan lingkungan itu tidak memadai. Yang kedua, kualitas dari permukaan jalan lingkungan itu sendiri. Nah, itu kalau misalnya masih becek atau masih batu dan sebagainya, maka itu masuk kategori kawasan kumuh. Dan yang ketiga, mengenai penyediaan air. Nah, ini sangat erat keterkaitan kawasan kumuh, yaitu ketersediaan akses air minum ya, terutama air minum itu sangat sulit. Kemudian tidak terpenuhinya kebutuhan air minum ya, akses sulit dan tidak terpenuhi. Kemudian mengenai faktor lain, drainase, saluran-saluran. Nah, saluran di sini juga sangat menentukan karena ketidakmampuan ya mengalirkan limpahan air, baik air dari hujan maupun air rumah tangga sendiri, sehingga terjadi genangan yang menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Kemudian juga ketersediaan drainase sangat sedikit, yang seharusnya ada perhitungan jumlah drainase di dalam lingkungan kota ya. Dan yang ketiga yaitu kualitas konstruksi drainase. Di sini ya kita juga sering lihat ada yang masih tanah, ada yang drainasinya rubuh. Nah, ini juga harus kita perbaiki. Kemudian yang ke-6 yaitu pengelolaan persampahan. Nah, kita sudah air minum bagus, drainase bagus, jalan bagus, sampah. Ini sampah juga menentukan ya prasarana dan sarana pengelolaan sampah agar persyaratannya sesuai dengan teknis. Jangan sampai sampah itu justru mengalir ke drainase masyarakat yang menimbulkan dampak tidak baik. Kemudian sistem pengelolaan sampahnya juga tidak sesuai, harus segera diperbaiki dengan pola standar. Dan yang ketujuh yaitu proteksi kebakaran. Nah, ini juga kalau kita tidak mampu mengatasi apabila terjadi kebakaran di satu pemukiman, ini justru tidak sehat ya, kumuh. Apalagi kebakaran di gang ujung misalnya. Nah, ini juga akses untuk kebakaran, baik itu pemadam kebakaran maupun ketersediaan air di lokasi itu. Nah, itulah kriteria bagaimana dikatakan kawasan itu kumuh. Memang ternyata ada banyak kategorinya ya Pak ya.
jika suatu pemukiman dikatakan kumuh berarti sudah memenuhi 7 kriteria tersebut. Nah, selanjutnya Pak, mengenai perumahan subsidi, apakah pengembang diwajibkan menyerahkan aset sarana, prasarana, dan utilitas umum atau PSU kepada pemerintah daerah? Ya, memang itu diwajibkan ya sesuai dengan peraturan Bupati juga tahun 60 tahun 2019 tentang penyerahan PSU perumahan oleh pengembang kepada pemerintah daerah persawaran ya. Karena penyerahan aset PSU itu sendiri bertujuan untuk memberikan jaminan ketersediaan, berkelanjutan, pemeliharaan dan pengelolaan PSU itu sendiri. Karena pengembang kan setelah itu pergi ya, jadi masyarakat pemerintah Kabupaten Sawaran. Nah, maka pemerintah bertanggung jawab. Maka kesemuanya itu harus lebih dahulu 100% selesai oleh pengembang, baru diserahkan ke pemerintah. Kemudian pemerintah itu menjamin ketersediaan keberlanjutan ya PSU bagi masyarakat yang berada di lingkungan perumahan. Ini memang diwajibkan ya Pak ya? Nah, untuk syarat-syaratnya Pak, syarat terimanya seperti apa? Syarat terima untuk PSU? Betul. Pertama, bahwa PSU itu sendiri sudah ada, baik jalan, drainase, dan lain sebagainya, sampah. Kemudian juga ada, kami menekankan untuk PSU di sini salah satunya makam ya, karena terus terang makam ini menjadi polemik di seluruh perumahan yang ada. Dikala mereka akad kredit, mereka tidak tahu 5-10 tahun dia akan meninggal. Kalau tidak ada ketersediaan makam, dimungkinkan wilayah sekitar tidak mau menerima untuk dikuburkan di sana, maka ini menjadi kendala. Maka dalam hal ini dari peraturan Pak Bupati juga menekankan bahwa dari luasan tanah yang akan dibangun pemukiman itu minimal 2%-nya harus untuk makam. Jadi baik makam itu sendiri di lokasi perumahan maupun makam yang berhimpitan dengan makam masyarakat sekitar. Itu diizinkan. Diizinkan. Juga diizinkan manakala pemakaman masyarakat sekitar memang luas dan mereka ada kontribusi untuk masyarakat sekitar melalui kepala desa dan BPBD setempat, sehingga warga yang baru dipungut tadi boleh untuk dimakamkan di sana. Jadi saling membantu ya. Iya, jadi selain berpikir untuk perumahan orang hidup, pikirin juga untuk yang Oke, usai sudah kita bahas soal pemukiman kumuh, lalu juga tentang rumah tidak layak huni. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana sih syarat agar kita mendapat bantuan rumah tidak layak huni? Kita jadi mau juga nih ya. Maksudnya pemirsa ya, jadi ada beberapa syarat. Memang tidak serta-merta kita memberikan bantuan karena ini akan menjadi potensi tidak baik juga. Yang pertama, warga negara Indonesia wajib, wajib itu nggak mungkin dong orang luar ya. Yang kedua, memiliki atau menguasai tanah ya. Jadi ada juga yang tidak punya tanah dalam bentuk macam apakah dia hibah, apakah tanah jual beli dan sebagainya, tapi kapasitas kepastian hukumnya ada. Jangan pula kita bangun untuk dia ternyata yang punya ngambil lagi. Nah, ini kan jadi persoalan baru ya. Yang ketiga, belum memiliki rumah, bahwa orang ini belum memiliki rumah, kemudian juga belum pernah selama ini dapat bantuan dari manapun terhadap perumahan itu sendiri. Kemudian juga diutamakan yang telah memiliki keswadayaan, karena terus terang bantuan dari pemerintah ini untuk menjadi rumah itu tidak mencukupi, maka ketersediaan keswadayaan masyarakat inilah juga dibutuhkan. Kemudian selanjutnya, tanah yang dikuasai secara fisik memiliki legalitas. Itu tadi yang saya bilang, jangan sampai itu tanah orang atau malah tanah di hutan lindung atau di daerah-daerah yang tidak diperbolehkan untuk pemukiman. Nah, itulah kira-kira syarat untuk memiliki mendapatkan perumahan tidak layak huni. Selanjutnya berbicara mengenai perumahan, tentu aksesibilitas pun menjadi salah satu faktor utama ya Pak ya. Nah, apa sih Pak dampak positif yang dirasakan masyarakat khususnya di Kabupaten Pesawaran dalam pembangunan jalan di wilayah?
Ya, tentunya jalan di lingkungan ini sangat penting ya, karena terus terang bahwa dari perekonomian mereka kalau jalan lingkungannya baik ya, kemudian juga status sosialnya, kemudian juga karena mudahnya akses transportasi dalam rangka kehidupan perekonomian masyarakat ya, itu kemudian lancarnya juga konektivitas dengan lingkungan lain, kemudian peningkatan kualitas kesehatan dan juga kualitas pendidikan tentunya. Sudah jelas ya, sudah amat jelas bahkan ini Bapak menjelaskannya, keuntungan-keuntungan dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Pesawaran dalam berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah yang khususnya untuk melayani masyarakat. Selanjutnya, kebijakan apa Bapak selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesawaran untuk menciptakan dan menjaga kondisi mantap pada jalan lingkungan di Kabupaten Pesawaran? Iya, terima kasih. Ini juga ya, karena kita tidak lepas dari anggaran ya. Betul. Karena prioritas anggaran juga kami butuhkan. Kemudian juga ada peningkatan jalan lingkungan juga harus kita tingkatkan, yang semula jalan batu menjadi lapen atau beton ya. Kemudian pemeliharaan jalan lingkungan itu sendiri. Memang kami juga dari pemerintah daerah dalam Bupati untuk bisa memberikan inovasi bagaimana masyarakat ada rasa memiliki terhadap jalan lingkungan. Kami memang mau melakukan inovasi, ada semacam serah terima dari pemerintah ke masyarakat sehingga masyarakat bisa menjaganya jalan lingkungan itu sendiri. Jangan masalah lubang sedikit minta bantu pemerintah, padahal itu jalan lingkungan yang harus dijaga oleh masyarakat. Memang seharusnya pemerintah memfasilitasi, masyarakat menjaga ya Pak ya, saling berkolaborasi dengan baik. Dan ternyata kita sudah di ujung acara Pak. Ternyata informasinya luar biasa, sangat membantu mungkin masyarakat yang memang belum mengerti dan belum paham mengenai kapabilitas dan juga tugas dari perumahan rakyat dan juga kawasan pemukiman. Nah, mungkin Pak ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, bisa dilihat. Gitu, ya, Pak. terima kasih bahwa kami dari Dinas Perumahan Pemukiman ya berharap ya kepada masyarakat yang akan mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni, karena terus terang kita akan ada peningkatan pemerintah daerah Pesawaran dalam hal ini. Pemerintah Bupati ini sedang meramu juga bagaimana bantuan ini harus jadi. Kalau kemarin angkanya kan 15 juta, tambahan 2,5 juta untuk upah. Sekarang 35 juta. Wah. Tetapi ada sharingnya. Dari pusat 20 juta, pemerintah daerah menyiapkan 15 juta. Nah ini kan jadi berat juga, tetapi karena ini juga mau membuktikan pemerintah daerah bagaimana sebaik-baiknya membantu masyarakat sampai tuntas. Dan ini tentunya ada pilihan masyarakat yang memang membutuhkan. Betul. Bukan karena koneksitas ya. Gitu. Baik, terima kasih Bapak sebelumnya sudah mau hadir, menyempatkan waktunya. Terus saksikan Sabar Talk di Sabar TV bersama saya Nuka, dan saya mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.